Halo, welcome back. Dan sekarang udah tanggal 2 di bulan Oktober. Dan video kali ini aku bakal ngebagiin TBR apa aja yang bakalan aku baca di bulan Oktober ini. Dan aku sedikit optimis di bulan ini aku baca. Pengen banget baca beberapa buku. Dan walaupun aku nggak tahu bakal selesai apa enggak. Dan untuk mengawali vlog kali ini, aku mau ngasih tahu ke kalian, kemarin aku bulan lalu kayak beli beberapa buku. Jadi ada beberapa buku baru yang masuk di koleksi aku. Aku ada beli 4 buku dan ya aku akan bagikan ke kalian apa aja buku yang aku beli. Dan aku excited banget untuk baca buku ini karena sebenarnya ini beberapa buku yang udah ada di wishlist aku, dan ada juga beberapa buku yang kayak asal aja random banget aku beli karena begitu lihat di di tokonya langsung kayak pengen gitu begitu baca sinopsisnya. Dan ya langsung aja untuk book haulnya, mini book haul. Buku pertama adalah The Silent Patient, dan ini adalah sebenarnya buku pilihan kami di book club aku untuk readathon sebenarnya bulan September kemarin. Cuman ini nggak selesai karena kan nungguin aku beli ini dan lama banget datangnya. Dan kalian pasti udah tahu buku ini. Dan kami tuh lagi kayak pengen baca buku thriller kayak gitu. Dan ini aku nggak nyangka kalau ini sekecil ini bukunya. Ini berkisah tentang si Alicia Berenson yang diduga jadi tersangka pembunuhan suaminya sendiri, tapi dia benar-benar kayak nggak ngasih komen apa-apa di pengadilan, dimanapun dia. Setelah itu dia langsung diam sediam-diamnya. Jadi si Theo, dia itu psikoterapis kayak gitu. Jadi dia kayak penasaran banget sama kasusnya si Alicia gitu. Kenapa sih, apa sih yang membuat dia diam, apa yang sebenarnya terjadi di balik kediamannya dia kayak gitu. Dia kayak kayak datengin tempat dimana si Alicia dirawat kayak gitu. Aku baru sampai di bagian 1, ini aku baru mau ke bagian 2. Jadi ini ada beberapa 5 bagian kalau nggak salah. Aku baru mau masuk bagian 2. Dan aku biasanya baca ini waktu aku di sekolah. Jadi sebelum aku masuk kelas aku biasanya nyempetin diri baca ini. Dan agak sedikit lama baca ini karena banyak banget teori psikologi. Makanya kemarin aku bikin story di Instagram kayak bener-bener kayak balik lagi aku kuliah karena banyak banget teori-teori psikologi yang dimunculkan di sini. Dan I'm liking it like very much, bener-bener kayak mengingatkan aku pada masa-masa kuliah. Buku pertama yang aku beli bulan kemarin The Silent Patient. Dan aku punya a good feeling sama buku ini karena penasaran banget apa yang terjadi sama si Alicia. Ini dia buku pertama di book haul aku. Untuk buku kedua akhirnya aku bisa membeli buku ini. Jadi buku ini udah lama banget ada di wishlist aku semenjak buku ini kayak fenomenal banget. Buku ini kayak viral kayak gitu. Ini dia Where the Crawdad Sings. Jadi ini lihat covernya. Jadi itu kan ada beberapa cover ya. Ternyata buku ini aku bakal ngasih tahu covernya gimana aja. Dan aku menemukan ini karena dia yang paling termurah. Jadi cover originalnya itu mahal banget, masih 200-an ribu. Dan ini murah. Aku bilang, loh kenapa murah? Dan ternyata ini adalah cover dari filmnya. Aku nggak tahu setelah aku beli buku ini ternyata cover filmnya seperti ini kayak gitu. Dan dia ini paling murah. Aku beli ini di Books and Beyonds. Dan ini paling murah, sekitar 160-an ribu. Aku udah lama banget pengen baca buku ini. Ini buku udah ada di wishlist aku. Jadi buku ini berkisah tentang Kya. Jadi Kya ini kayak tinggal di Mars kayak gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang ditemukan meninggal, si Chase Andrews. Dan dia tuh kayak sama locals tuh kayak orang-orang di situ kayak dijadiin tersangka kayak gitu. Mereka menduga bahwa mereka si Kya ini yang membunuh si Andrew kayak gitu. Jadi ini perjalanan dia menunjukkan atau membuktikan bahwa dia bukan pembunuhnya, dan maybe malah dia yang menemukan si pembunuh aslinya. I don't know. Aku bakalan baca ini sebelum aku nonton filmnya. Aku nggak tahu kapan bisa baca buku ini. I don't know. But I'm so excited. Aku excited banget sama baca buku ini. Ini bener-bener handy banget, kecil. Kayak travel size gitu.
cantik banget dan akhirnya aku bisa dapetin buku ini. Lalu buku ketiga, aku sebenarnya out of nowhere beli ini, kayak random banget karena aku lihat di Instagram, di Instagram sih kebanyakan. Terus aku kayak nyari-nyari buku ini malah terus ngeliat buku yang satu ini. Akhirnya aku random banget beli, dan itu adalah ini romance ya, contemporary romance. Itu Things We Never Got Over. Things We Never Got Over, so by siapa ini, Lucy Scar. So ini ada di mana-mana, di Instagram, di book di TikTok maybe, I don't know, di YouTube juga ini ada di mana-mana. Dan aku kayak, why is this? Terus aku baca, ternyata ini kayak romance gitu. Lagi-lagi Sunshine Grumpy Trove, I don't know. Jadi ini kayak si Naomi, dia kayak melarikan diri dari, jadi ini si female-nya itu si Naomi, dia melarikan diri dari pernikahannya. Terus dia punya twin yang evil twin kayak gitu. Terus juga ada si Knox. Ya udahlah, terus mereka kayak menemukan diri masing-masing. I don't know, aku belum tahu apa-apa soal ini. Lihat deh covernya, so pretty, kayak simple tapi cantik banget. Ada glitter-glitternya juga, warna biru apalagi. I think I'm gonna love this. I don't know, aku mungkin bakal baca bareng sama siapa, atau mungkin TV, kan dia bener-bener kayak romance sucker banget. So maybe dia mau beli buku ini, atau maybe dia udah punya, maybe kita bakal baca bareng, I don't know. So ya, ini dia buku ketiga, Things We Never Got Over. Buku terakhir yaitu buku keempat. Ini juga kayak sebenarnya nggak random sih, aku udah kayak ngeliatin buku ini, dan si author ini juga aku penasaran banget sama dia. Dan akhirnya kemarin di book club si Tiwi sama si Riris, kan aku kayak ini bagus nggak ya buku ini, dan mereka bilang, oh aku juga ngincer buku itu ada di wishlist aku. Terus oke, I think I'm gonna get this. Dan itu adalah Daisy Jones and the Six by Taylor Jenkins Reid. Siapa lagi selain dia? Ini adalah buku pertama aku dari author ini, dari Taylor, dan aku sama sekali nggak tahu gimana gaya penulisan dia, karakter dia penulisan dia seperti apa, I don't know. Jadi ini buku pertama aku dari si Taylor, dan ini berkisah tentang Daisy Jones and the Six, bagaimana jadi ini kayak band gitu ya, band di era tahun 70-an kayak gitu, 70-an maybe. Dan ini bener-bener bands ini nih kayak terkenal banget, dan akhirnya secara tiba-tiba bands ini bubar kayak gitu. Dan ini kayak buku ini mengisahkan tentang apa sih yang terjadi kayak gitu. So I don't know, ini rate-nya lumayan bagus, di mana-mana orang baca bukunya Taylor Jenkins Reid yang ini bener-bener kayak bagus. Kayak aku nggak tahu ini apa namanya, romance atau apa, I don't know. So ya, aku kayak excited banget karena nggak tahu apa-apa soal buku ini. Saya dan dia deh covernya cantik banget, kayak sunset Hollywood atau LA gitu ya, ada palm trees-nya. So this is so pretty. So ya, aku bener excited juga sama buku ini karena pertama kalinya aku baca dari si Taylor Jenkins Reid. Dari itu tadi 4 buku yang aku beli di bulan Agustus September, kayak ini kolektif gitu ya, karena aku belinya Agustus sama September. Jadi ini aku beli di Peri Plus. Untuk di Peri Plus aku beli 2 ini dari Peri Plus, kemudian yang 2 ini aku beli di Books and Beyond. Dan aku dapet tote bag saat beli buku ini dari Books and Beyond, dan sekarang tote bag itu aku pakai buat kerja tiap pagi, tiap hari. So ya, itu tadi 4 buku yang aku beli di bulan Agustus plus September, dan aku udah excited banget sama buku ini. So ya, nanti habis ini aku bakal bagiin ke kalian buku apa aja yang bakal aku baca di bulan Oktober ini. So ya, stay tuned.
So, sekarang aku kan bagiin buku apa aja yang bakal aku baca di bulan Oktober ini, dan aku sedikit optimis sama bulan Oktober. I don't know why, aku kayak kepedean banget. Dan untuk TBR pertama aku masih akan melanjutkan ini, Crescent City yang House of Sky and Bread. Sekarang aku udah sampai di chapter 30. So, sekarang aku bakal lanjut. Siang ini aku rencananya bakalan lanjutin ini sampai chapter maybe 35, terus nanti malam sampai 40, karena aku satu hari itu sekitar 10 chapter kalau baca buku, tergantung sih buku apa. So, buku ini sama seperti buku-buku yang lain yang tebel-tebel, aku sehari 10 chapter. So, TBR pertama ini What's Up by Sarah J. Maas, Crescent City, buku kedua. So, aku bener-bener kayak mau ngabisin buku ini maybe dalam minggu ini, I don't know. Nggak tahu. So ya, untuk buku yang kedua, The Silent Patient by Alex Michaelides, nggak tahu gimana pronunciation-nya. Ini aku udah sampai, seperti yang aku bilang tadi, aku udah sampai di bagian 1, mau lanjut bagian 2. Readathon kami dalam minggu ini maybe, kalau ada kesempatan, karena kita susah banget bikin jadwal. Dan ya, buku kedua untuk bulan ini aku pilih The Silent Patient. Dan untuk buku yang ketiga aku sedikit agak aku nggak tahu deh, aku memang lagi pengen banget baca buku ini, maybe karena dia handy banget. Cersei by Madeline Miller. Ini aku baru ngintip sih buku ini, belum sama sekali belum aku baca, dan aku penasaran banget sama buku ini. So, karena ini kecil, kayaknya quick read juga. So ya, aku rencananya bakal baca buku ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku tuh kayak optimis banget di bulan ini, dan aku kayak pengen banget mulai menyentuh buku ini. Dan aku nggak tahu ini kayak optional, kalau misalkan aku memang bisa selesain 3 buku aku sebelumnya itu sebelum Oktober selesai, atau ya nggak tahu deh gimana, nanti lihat aja. Aku punya kayak satu option buku selanjutnya, yaitu King of Scars by Leigh Bardugo. Aku bener-bener kayak excited lagi pengen baca ini, karena kan tahun depan untuk season keduanya, season kedua Netflix yang Shadow and Bone kan bakalan tayang di Netflix. So, aku kayak pengen banget kayak euforianya berasa lagi gitu. Kemarin lihat sedikit sneak peek trailernya, teasernya. So, ini jadi option aku selanjutnya, option keempat. I don't know, antara 2 ini aku bakal mau nyentuh yang mana nanti, aku belum tahu. Yang jelas 4 buku ini akan jadi TBR aku di bulan Oktober ini. So, mudah-mudahan bisa selesai. So, ya. Shit, ngapain ya tuh?
So mulai bulan September kemarin aku kayak mulai bikin lagi daily journal aku. Hampir setiap hari aku kayak bikin catatan kecil apa yang terjadi di hari itu, terus apa yang aku pelajari, apa yang aku rasain, atau apa ya, walaupun gak ada yang terjadi di hari itu, aku kayak ngasih tahu, kayak update gitu my daily routine atau my daily life kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak sekarang itu hal yang bener-bener aku butuhin ternyata, tanpa aku tahu. Dan itu bener-bener kayak ngebantu aku banget untuk lebih kenal sama diri aku, untuk lebih tahu bagaimana perkembangan psikis aku, perkembangan aku menjalani hidup, perkembangan aku berpikir, untuk keterbukaan dalam pikiran aku maybe, atau apa yang salah atau apa yang keliru dalam pikiran aku atau perbuatan aku, terus apa yang terjadi di hari itu, maybe sesuatu yang bahagia, sesuatu yang sedih, atau sesuatu yang bikin aku marah, aku tulis semuanya. Dan itu benar-benar ngebantu banget buat aku. So jadi hari-hari ini aku kayak menikmati banget waktu aku untuk duduk entah di kasur atau di meja belajar aku, untuk kayak nulis apa yang terjadi di hari itu. Dan itu bener-bener kayak healing banget, itu bener-bener me time yang buat aku kayak relax, mengungkapkan apa yang aku rasakan hari itu. So itu tuh bener-bener kayak apa ya, baik banget buat aku, terutama saya. Jadi maybe kalian yang nonton ini, maybe yang kayak sedikit punya keluhan atau punya pergumulan batin, coba deh kayak meluangkan sedikit waktu untuk nulis jurnal kalian, untuk nulis diaris lebih tepatnya, dan curahkan semuanya lewat tulisan. Dan itu secara nggak langsung ataupun secara langsung benar-benar ngebantu banget. Please coba aja. Oke, aku bakalan nutup videonya sampai di sini. Thanks for watching, stay safe, and I'll see you on the next video. Bye bye.